Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya hormati dan hamba-hamba Allah yang sebagian. Ada satu wacana yang mencuat ke permukaan, di mana ketika bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan gabung dengan Partai PDI Perjuangan, itu diasumsikan dengan adanya satu narasi yang menyatakan bahwa akan disodorkan nama Sandiaga Salahuddin Uno sebagai wakil dari Ganjar Pranowo. Dan yang menariknya adalah tidak lama sebelum itu terlihat ada satu gelagat yang sikap yang dilakukan oleh Sandiaga Uno ketika beliau menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Bang Dasko untuk disampaikan kepada Pak Prabowo Subianto terkait dengan pemunduran Sandiaga Uno dari Partai Gerindra. Dan kita tahu Gerindra sebetulnya bagi Sandiaga Uno merupakan rumah yang cukup besar yang sekian tahun lamanya membesarkan nama Sandiaga Salahuddin Uno. Saya kira tanpa Partai Gerindra, saya secara pribadi walau alam bisa mengenal Sandiaga Uno entah dari mana. Yang jelas saya kenal kepada beliau karena beliau pernah menjadi calon wakil gubernur dan juga wakil presiden yang notabene direkomendasikan oleh Prabowo Subianto. Nah, teman-teman yang saya banggakan kembali terkait dengan adanya sebuah opini, wacana, asumsi yang muncul permukaan terkait dengan Sandiaga Uno akan mendampingi Ganjar Pranowo. Saya ada beberapa catatan. Pertama bahwa ketika Sandiaga Salahuddin Uno mencoba untuk dikawinkan atau dijodohkan, disandingkan dengan sosok Ganjar Pranowo, saya kira ada plus dan juga minusnya. Plusnya pertama bahwa ketika Partai PDI Perjuangan memiliki kebutuhan untuk melengkapi suara pemilu ataupun juga suara aspirasi dari masyarakat yang notabene adalah pemilih-pemilih Islam pro Prabowo di 2019 akan terlengkapi dengan hadirnya Sandiaga Uno ketika Sandi menjadi wakil Ganjar Pranowo. Itu yang pertama. Plusnya ketika Sandiaga Uno dijadikan wakilnya Pak Ganjar Pranowo. Namun minusnya adalah teman-teman perlu ingat bahwa pemilih Pak Prabowo Subianto itu akan terpecah menjadi 3 bagian. Kemungkinan memilih kepada Sandiaga Uno, kemudian juga kemungkinan akan terbagi kepada Pak Prabowo Subianto, dan kemungkinan juga akan terpilih kepada sosok Anies Rashid Baswedan. Itu yang harus menjadi perhatian. Dan apakah pemilih Sandiaga Uno presentasinya akan lebih besar dari kandidat-kandidat yang lain, kan kita tidak tahu. Ataukah pemilih Sandi sekian persen, apakah Pak Prabowo sekian persen, apakah kepada Anies sekian persen, itu harus menjadi pertimbangan. Saya kira belum begitu pas ketika Ganjar Pranowo disandingkan dengan sosok Sandiaga Salahuddin Uno. Kalau melihat daripada sikap Sandiaga Uno yang sudah sekian lama di Partai Gerindra kemudian tiba-tiba keluar daripada partai, memilih untuk sesuai dengan wacana memilih untuk gabung dengan P3 agar menjadi wakil presiden, itu kan secara etika juga dipandang kurang begitu baik. Seolah-olah Sandi rela meninggalkan tokoh figur yang selama ini membesarkan dirinya demi hasrat cita-cita Sandi menjadi wakil presiden jika wacana itu betul adanya. Nah, saya sih lebih yakin ataupun juga lebih pas jika Pak Ganjar Pranowo justru bukan disandingkan dengan Ganjar Pranowo, tapi disandingkan dengan Pak Mahfud MD ataupun juga Pak Erick Thohir, di mana secara kinerja kita tahu hari ini kinerja dari kedua menteri tersebut memiliki kepuasan publik yang cukup bagus begitu. Artinya bahwa Pak Erick ataupun juga Pak Mahfud MD dipandang layak dan juga cocok untuk melengkapi kekurangan daripada Pak Ganjar Pranowo yang hari ini sudah dideklarasikan oleh Partai PDI Perjuangan. Nah, terus bagaimana jika dipaksakan Ganjar Pranowo harus bersanding atau bersamaan dengan pasangan Sandiaga Uno? Nah,
bisa memenangkan pertandingan apabila ketua tim pemenangannya adalah Pak Erick Thohir gitu. Dan Pak Erick Thohir dan Pak Mahfud MD harus dilibatkan di timnya Pak Ganjar Pranowo. Kenapa demikian? Pertama karena Pak Mahfud MD berpengalaman ketika menjadi juru kampanye atau bahkan tim pemenangan di Pak Prabowo Subianto 2014 kalau tidak salah. Kemudian juga Pak Erick Thohir juga pernah jadi ketua tim pemenangan Pak Joko Widodo pada pemilu 2019 atau 2014 kalau tidak salah. Artinya bahwa dua pengalaman ini harus dikolaborasikan antara pengalamannya Pak Prabowo Subianto dan juga pengalamannya Pak Erick Thohir dan juga pengalamannya Pak Mahfud MD. Dan jika kedua kolaborator ini bergabung, maka saya yakin dan hakul yakin kekuatan dari Ganjar Pranowo dan juga Sandiaga Salahuddin akan sangat melengkapi untuk Pilpres 2024 mendatang. Kemudian yang terakhir adalah seharusnya hari ini Mas Sandi itu mampu memecahkan telur yang mana brand dirinya itu yang selama ini sebagai wakil itu harusnya kemarin itu beliau rekornya dipecahkan begitu. Sehingga ketika gubernur diwakili oleh wakilnya diwakili oleh Sandi, Anies jadi. Kemudian juga Prabowo diwakili oleh Sandi, Prabowo jadi, harusnya begitu. Dan ketika stigma itu muncul, kemudian juga tertanam di kita sebagai masyarakat, akan meringankan Sandiaga Uno untuk berdampingan dengan siapapun. Seperti halnya Pak Yusuf Kalla di tahun 2004 dan 2014 itu beliau menjadi di masyarakat itu terkonfirmasi. Jadi siapapun ketika Pak Yusuf Kalla berdampingan dengan Pak SBY jadi. Ketika Pak Yusuf Kalla tidak menjadi wakil, beliau mencalonkan diri sebagai calon presiden, beliau kalah. Tapi ketika beliau mencalonkan diri menjadi wakilnya Pak Joko Widodo, beliau menang. Nah, stigma itu yang menjadi brand di Pak Yusuf Kalla bahwa siapapun yang didampingi oleh Pak Yusuf Kalla kemungkinan atau peluang untuk menangnya itu sangat besar karena ada kekuatan yang dimiliki oleh Yusuf Kalla dikolaborasikan dengan kekuatan yang dimiliki oleh calon presiden. Nah, saya berharap kalaulah misal Sandiaga Uno merupakan bahasa ininya reinkarnasi keilmuan lah ya, reinkarnasi pengalaman atau reinkarnasi apalah itu. Misal Pak Sandiaga Uno wakil Anies jadi, kemudian juga maju wakil Prabowo kalah. Nah, hari ini harusnya jatahnya jika wakilnya jadi Ganjar, mudah-mudahan bertemu dengan kemenangan begitu. Jadi hampir mirip dengan kisahnya Pak Yusuf Kalla. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.